Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan Haji Suharno, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku pembimbing pertama, dan Ibu Kaprodi, Ibu Norma Dewi, Sarjana Hukum Magister Hukum, sebagai pembimbing kedua. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jalan Berlubang di Tol Palembang dan Lampung. Perkenalkan, nama saya Aselino Alvarizky Ramadan, NPM 202001066. Di sini saya ingin memperkenalkan kajian saya. Yang pertama, daftar isi yang meliputi latar belakang, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang pertama, latar belakang. Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa, terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah atau yang disebut dengan aksesibilitas. Dalam sektor transportasi, khususnya transportasi darat, jalan bebas, hambatan berperan besar dan menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kelancaran arus kendaraan dari satu daerah ke daerah yang lain dapat menjamin penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Pada era pemerintahan Jokowi, ini pembangunan infrastruktur terutama jalan tol menjadi prioritas utama bagi pengguna jalan tol. Pembangunan jalan tol berdampak besar pada pemetaan ekonomi antar daerah seperti bahan bakar, minyak, dan semen satu harga di semua wilayah sehubungan dengan hal tersebut. Fungsi utama jalan tol adalah untuk memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan yang berarti maka perlu diperhatikan pula masalah keselamatan jalan di mana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di jalan tol. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera atau yang disebut dengan JTTS yang menghubungkan kota Palembang hingga kota Bandar Lampung membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebelum adanya jalan tol, masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Palembang ke Lampung butuh waktu 12 jam lamanya. Di perjalanan tersebut menggunakan jalan tol akan lebih singkat hingga 4 jam saja. Sehingga sangat membantu dan memperlancar distribusi bahan pangan, bahan bangunan, serta bahan kebutuhan lain. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Selatan semakin terkoneksi dekat dengan Provinsi Lampung dan sangat efisien sekali dengan jumlah total 75%. Namun, di balik manfaat adanya jalan tol yang sangat besar bagi keberlangsungan perekonomian wilayah tersebut, baru kali ini terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan seorang mahasiswi di tol Palembang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 serta kecelakaan terjadi minibus bernomor BG 1646 KV di Jalan 2 Tol Palembang Kayu Agung kecelakaan itu sangat rawan sekali dan Trans Studio atau yang disebut dengan Trans Sumatera Palembang Kayu Agung, peristiwa kecelakaan tersebut kualitas jalan tol akan semakin macet karena dikarenakan banyaknya jalan yang berlubang. Banyak terjadi pengendara di ruas jalan tol tersebut yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berlubang sehingga hal ini membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kondisi jalan yang kurang layak ini sudah lama terjadi namun baik dari pihak pengelola jalan tol maupun pemerintah jalan tidak
cepat untuk mengambil atau memperbaikinya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1999 perihal perlindungan konsumen, keperluan dirinya, keluarganya, bahan atau makhluk hidup lain yang tidak dimasukkan untuk tujuan perdagangan dari divisi ini bisa dibuat bahwasanya salah satu subjek hukum yang diakui dengan konsumen berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU PK nomor 8 tahun 1999 ialah perseorangan. Diketahui bahwasanya subjek hukum menurut hukum perdata ialah badan hukum dan perseorangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, proposal penelitian ini akan membahas penyebab utama kecelakaan dan perlindungan hukum pengguna jasa layanan tol khususnya di tol Palembang, Lampung, Sumatera. 2. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah kata yang merupakan jenis penelitian sosiologis dapat disebutkan dengan penelitian sarana lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data-data yang dibutuhkan. Jenis riset yang dipakai peneliti pada riset berikut ialah studi deskriptif. Riset berikut terbatas perlindungan hukum pada korban kecelakaan akibat jalan berlubang di tol Palembang, Lampung tersebut secara rinci dan terstruktur. Pendekatan yang dipakai pada riset berikut ialah studi hukum empiris. Dengan kata lain, studi hukum empiris ialah satu di antara bentuk studi sosiologi dan bisa dikatakan riset lapangan yang membahas perihal peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan dan dialami pada kehidupan khalayak umum. Yang bermakna ialah survei yang dijalankan pada kondisi masyarakat sesungguhnya, guna tujuan mendapatkan dan menangkap data maupun fakta yang diperlukan. Tinjauan pustaka. Tinjauan umum tentang jalan. Pengertian jalan dan dasar hukumnya. Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Jalan sudah ada sejak zaman manusia purba, digunakan untuk berpindah tempat telusuri hutan. Dalam perkembangannya, pada zaman dahulu, manusia hanya mengenai jalan yang terbuat dari tanah dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kuda. Pengertian jalan. Pengertian jalan menurut ahli UU nomor 34 tahun 2006 tentang jalan disebutkan bahwa jalan adalah prasana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk di dalamnya bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau di air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel. Macam-macam jalan dan pengertian. Jalan arteri. Jalan arteri ialah suatu jalan yang berfungsi sebagai efisien, sebagai moda transportasi utama untuk perjalanan jauh, mempunyai kecepatan rata yang tinggi dan pintu masuk terbatas. Kedua, jalan kolektor. Jalan berikut adalah jalan yang diperuntukkan bagi penghimpunan atau pendistribusian kendaraan yang ditujukan guna menempuh jarak menengah, kecepatan rata sedang, dan akses jalan terbatas. Jalan lokal. Jalan lokal ialah jalan yang berfungsi sebagai angkutan lokal, berjarak pendek, kecepatan rata-rata rendah, dan akses jalannya tidak terbatas. 4. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan ialah jalan yang dibangun guna memungkinkan perjalanan jarak pendek, kecepatan rendah, tanpa hambatan. Contoh,
ialah jalan di kawasan pemilikan di sekeliling kita. Balik ke tinjauan umum tentang korban. Pengertian dari tinjauan umum tentang korban adalah siapapun yang merasakan luka berat hingga kematian akibat kecelakaan lalu lintas dianggap menjadi korban. Pengguna kata korban dalam kecelakaan lalu lintas menimbulkan kesan bahwasanya siapapun yang terluka parah atau meninggal ialah korban sebenarnya. Namun, pada kecelakaan lalu lintas, korban juga menjadi pelaku lalai saat berkendara. Menemukan korban kecelakaan lalu lintas ialah suatu hal yang sangat penting dan sulit. Dan dasar hukumnya, ketentuan mengenai kedudukan korban secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur mengenai konsep korban terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi bertentangan dengan konsep korban yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya penasaran konsep korban yang komprehensif dalam rangka menegakkan hukum yang adil. Tinjauan umum tentang konsumen. Definisi konsumen pada sudut pandang ekonomi sangat beragam. Hal tersebut bisa dikaji dan definisi konsumen yang dipaparkan oleh Heri Drasari pada tulisannya dengan judul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disebut dengan BPSK dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen. Dasar hukum. Adapun definisi konsumen berdasarkan perspektif yuridis dapat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen tersebut dapat dilihat dari pasal 1 angka 2 dijelaskan sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen yang diuraikan pada pasal 1 angka 2 mempunyai klasifikasi konsumen yang dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen ini. Konsumen yang memenuhi syarat sebagai konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Karena unsur dari pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memperoleh barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur dari pasal 1 angka 2 perlindungan konsumen menegaskan bahwa konsumen tersebut merupakan konsumen akhir. Dan dalam tinjauan secara jelas pada pasal penjelasan pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah dengan konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah memakai barang dan atau jasa baik memperoleh melalui pembelian maupun secara cuma-cuma. 2. Memakai barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain. Tinjauan umum tentang pelindungan konsumen. Pengertian pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen yaitu segala sesuatu, upaya atau usaha adanya suatu kepastian hukum untuk tujuan memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum pelindungan konsumen. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi simbol penegakan hukum dalam melindungi konsumen sebagai pemakai barang atau jasa. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga sangat diperlukan dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, sehingga dapat menunjang perekonomian iklim yang kondusif dan menunjang pembangunan nasional. Hal ini terutama diperlukan dalam perkembangan perekonomian nasional yang berada pada perkembangan ekonomi global.
Konstituen UU Perlindungan Konsumen salah satunya menyatakan bahwa isu pelindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada kaitannya dengan ekspansifnya dunia usaha yang mengglobal. Hal ini berarti bahwa UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dengan tujuan untuk menunjang perekonomian nasional. Pernyataan tersebut dapat pertimbangan UU Perlindungan Konsumen dalam poin C yang menegaskan bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kepastian atau mutu jumlah dalam keamanan barang atau jasa yang diperoleh di pasar. Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan hubungan transaksi yang adil, jujur, usaha dengan konsumen. 4. Metodologi pengumpulan data. Studi kepustakaan. Pada riset berikut, peneliti memakai sumber data sekunder yakni data yang didapat penulis secara tidak langsung dari objek lewat sumber lainnya, baik tulisan atau lisan. Misalnya teks, buku, terbitan berkala, majalah, dokumen, surat kabar, undang-undang, dan lain sebagainya. Data dihimpun dari bahan pustaka yang tersusun atas 3 sumber hukum, sumber primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer ialah bahan yang tersusun atas kebijakan hukum protokol atau catatan resmi guna pembuatan peraturan hukum atau kepustakaan pengadilan. Atau keputusan pengadilan. Bahan utama yang dipakai guna pembuatan riset berikut meliputi namun tidak terbatas pada A. KUHP, B. UU Nomor 8 Tahun 1999 perihal perlindungan konsumen, C. UU Nomor 22 Tahun 2009 perihal lalu lintas dan angkutan jalan, D. Permen PUPR Nomor 16 garing PRT garing M garing tahun 2014 perihal standar pelayanan minimal jalan tol, E. PP nomor 15 tahun 2005 perihal jalan tol. Bahan sekunder. Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana, dan lain-lain yang dapat mendukung penulisan ini. A. Wawancara. Wawancara ialah keadaan peran interpersonal tatap muka di mana seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan kepada subjek yang dirancang guna mendapatkan jawaban terkait dengan pernyataan riset. Pada saat interview, pewawancara bisa mengajukan pertanyaan mengenai informasi pribadi subjek, fakta dan tanggapan subjek yang kesadaran dan masukan dari subjek. 5. Metode analisis data. Metode yang digunakan untuk analisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik, sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.